Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Sophie Lawrence Dewi Santi, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dari SMP Negeri 2 Rantepao. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Ian Paul Balalangan, dan bersama rekan kerja saya, Ibu Mawati dari SMP Negeri 2 Rantepao. Beliau adalah guru matematika, dan beliau ini yang saya observasi beberapa hari yang lalu. Selamat siang Ibu Irma. Selamat siang Ibu Sofi. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Biasa ya. Seperti yang kita lakukan lalu Ibu, pada percakapan observasi, bahwa setelah selesai kegiatan observasi nanti kita akan melanjutkan ke kegiatan percakapan pasca observasi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Tapi sebelumnya, adapun tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi proses observasi kita atau proses pembelajaran yang kita lakukan beberapa hari yang lalu. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat kegiatan observasi dan setelah kegiatan observasi tersebut? Ya, baik Ibu Sofi. Sebelum observasi di awal kegiatan tersebut, di pendahuluan tentunya ada rasa deg-degan, ada rasa khawatir juga bagaimana nanti pembelajaran, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Tetapi setelah berjalan dalam kegiatan inti dan bahkan sampai penutup, berjalan seperti biasa, dan bahkan setelah selesai observasi ada rasa senang, puas juga. Bisa sekali ya Bu, deg-degan tapi setelah itu sudah long ya. Nah, baik Ibu, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah proses pembelajaran yang Ibu rencanakan sebelumnya sesuai dengan pelaksanaan pada proses pembelajaran tersebut? Sebagian besar rancangan pembelajaran saya rencananya itu sudah berjalan sesuai dengan kegiatan di observasi tersebut. Cuma memang ada beberapa hal yang sepertinya terlewati karena buru-buru dengan waktu-waktu yang menurut saya waktu itu kurang, sehingga ada hal yang terlewati, yaitu bagian rangkuman di bagian penutup. Oh iya, Karena waktu itu hari jadi karena kurang waktu ya. Ya, kemudian kalau begitu dapatkah Ibu menceritakan hal yang dirasa memuaskan? Karena ada hal-hal yang kurang ya, tetapi pertanyaan ketiga ini, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal memuaskan yang Ibu dapatkan di dalam proses pembelajaran tersebut? Di bagian memuaskan itu saat anak-anak ada beberapa peserta didik yang sangat antusias dan mereka aktif dalam memberikan jawaban dan juga diskusi dengan teman-temannya. Ya, itu yang memuaskan juga ya. Yes. Kemudian Ibu mengatakan tadi bahwa ada beberapa hal ya yang Ibu rasa Ibu lompati saat proses pembelajaran tersebut karena terkait oleh waktu. Tetapi di dalam proses pembelajaran tersebut, apakah ada kesulitan siswa yang Ibu rasa atau kesulitan yang Ibu alami di saat proses pembelajaran tersebut sehingga hal itu terjadi? Iya, waktu proses pembelajaran ada hal yang menurut saya agak sulit. Saya sulit mengontrol beberapa peserta didik, mungkin karena karakteristik peserta didik sangat beragam di kelas tersebut, sehingga saya kurang menguasai dan akhirnya mereka tidak berkolaborasi dengan baik bersama dengan teman-teman kelompoknya. Jadi mereka kelihatannya tidak aktif dan kurang semangat. Ya, karena di sini mungkin metode yang saya gunakan tidak cocok buat mereka, teknik yang saya pakai mungkin mereka merasa tidak nyaman dengan metode dan teknik yang saya gunakan. Kemudian
dari kesulitan tersebut kira-kira adakah alternatif yang rasa bisa diterapkan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Alternatif yang akan saya lakukan adalah belajar lebih lagi tentang karakteristik peserta didik, terus mungkin nanti akan menggunakan beberapa metode yang cocok buat mereka, ikut webinar, lebih banyak belajar lagi, diskusi dengan teman-teman sekerja, teman-teman guru yang lain dalam hal penguasaan kelas. Jadi terus belajar dan berkolaborasi Bu ya. Ya, oke. Kemudian menurut Ibu kira-kira sudah sejauh mana pencapaian tujuan pembelajaran di dalam terus pembelajaran di hari yang lalu? Ya, setelah pembelajaran selesai dan saya melihat hasil belajar peserta didik, saya pun bisa mengatakan bahwa 60% dengan tujuan pembelajaran itu tercapai, dan tentu itu membuat saya bangga, tapi juga akan terus memperbaiki diri. Saya masih 40% itu bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai 100% supaya pembelajaran berikutnya lebih bermakna dan tujuan yang ingin dicapai lebih tercapai secara maksimal. Ya. Karena waktu saya periksa tes formatifnya itu sampai yang terlampaui atau melampaui KKM-nya itu ada 25%. Ya, 10 orang yang terlampaui pas 75 yang KKM-nya itu 48%. Yang di bawah KKM itu masih ada 28%. Kalau ditingkatkan lagi. Jadi kriteria persennya itu Ibu peroleh dari data hasil pekerjaan siswa ya. Baik Ibu. Kemudian kita masuk ke hal yang dirasa terus untuk ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira hal apa saja setelah Ibu mengidentifikasi yang perlu ditingkatkan lagi? Saya pikir yang perlu ditingkatkan lagi adalah penguasaan tentang karakteristik tadi peserta didik, kemudian mencari tahu metode apa atau teknik apa yang cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran matematika. Kemudian sebelum penerapan pembelajaran matematika, saya juga harus mencari tahu apa sebenarnya yang menarik bagi peserta didik sekarang, sehingga saya akan kaitkan dengan mata pelajaran matematika supaya nanti mereka lebih tertarik, supaya mereka lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika dan mereka aktif berkolaborasi dengan temannya. Dan kemudian penerapan di dalam pembelajaran ini yang lalu pada percakapan observasi kita, Ibu mengatakan bahwa di dalamnya mencantumkan pembelajaran bereferensiasi KSR. Apakah itu sudah tercapai, Bu? Iya, saya pikir itu sudah tercapai walaupun tidak maksimal ya. Tapi saya sudah menerapkan itu, ada motivasi di dalam pembelajaran. Kemudian di dalam pembelajaran kan juga saya terapkan disiplin positif. Kemudian kompetensi sosial emosional juga saya terapkan di dalam. Ada games. Jadi saya pikir itu tercapai. Capek ya, yang dilakukan, walaupun memang tidak maksimal. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan beberapa hal bahwa ada hal-hal yang perlu ditingkatkan ya Bu ya, dari kekurangan dan kelebihan tersebut. Ibu mengatakan bahwa yang perlu ditingkatkan itu Ibu akan tingkatkan melalui kolaborasi dan terus belajar ya Bu ya. Ya, semoga itu terus berlanjut ke depannya dan proses pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik ke depannya ya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu, kira-kira kapan Ibu mau melakukan hal tersebut seperti mengikuti webinar, kemudian kolaborasi dengan teman-teman dan yang termasuk belajar dan karakteristik siswa ya? Kira kapan Ibu akan melaksanakan hal tersebut? Setiap hari saya melakukan percakapan dengan teman-teman, berkolaborasi, bertanya, sharing dengan
teman-teman. Dan kalau dikatakan kapan ya, saya sudah melakukannya dan akan melakukannya saat ini juga bisa dilakukan. Setelah diskusi ini akan lebih tingkatkan lagi. Oh, jadi setiap saat Bu, Iya. ya. Iya. Oke Bu, semoga pembelajarannya nanti terus mendapat perbaikan dan terus disempurnakan melalui proses belajar dan berkolaborasi. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu Irma. Selamat siang. Sama-sama Ibu Sofi, selamat siang. Ibu Sofia itu sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang istilahnya ini coaching ya. Jadi dari sini Ibu Irma itu bisa menemukan sendiri solusinya apa yang dilakukan dan terhadap masalah yang sudah didapatkan dan solusinya seperti apa. Jadi teknik coaching inilah yang setidaknya menuntut seorang coach ke coachingnya itu agar bisa betul-betul menemukan ide dari permasalahan yang didapat. Jadi bukan coach itu memberikan solusi. Coach memberikan solusi atau banyaknya kemasukan itu namanya mentoring. Atau kalau memberikan solusi berarti konseling. Nah, dari poin-poin yang saya dapatkan tadi ya, untuk Ibu Sofia melakukan coaching itu sudah sangat baik ya. Tinggal terus dikembangkan ya, termasuk sistem inilah cara inilah yang kita lakukan juga pada saat melakukan observasi observasi dan ada pasca observasi. Ini yang saya beri kembali dari hasil. Ini Bu Irma mendaftar CGP. Pernah saya mendaftar CGP yang pengajar praktik, tapi hanya lolos di kami ada 5 orang, tapi setelah itu saya tidak lolos lagi. Entah berapa orang, kayaknya 2 orang ini, 2 orang lolos. Iya. Tapi ini untuk yang Tidak pernah lagi. Tidak. Iya. Oh. Semoga ke depannya. Kenapa kemarin tidak daftar yang angkatan 10? Saya lagi sibuk-sibuknya tesis itu. Oh. Tapi kan beres misalkan. Nanti kalau ada lagi Pak baru Ya. daftar. Biar semakin banyak dulu. Ya.